Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Lia di Semarang. Mbak Lia itu menceritakan tentang salah satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh bapaknya. Bapaknya Mbak Lia itu namanya Pak Anugrah, cuman biasa dipanggil Pak Nunu gitu ya. Nah, Pak Nunu ini kejadian mungkin sekitar tahun 2011-2012. Jadi pada waktu itu Mbak Nia itu kan punya satu mobil yang memang sama bapak itu direntalkan gitu ya. Biasa dipinjam sama bukan dipinjam ya, disewa. Nah, lebih tepatnya seperti itu, disewa sama para tetangga dan yang lain-lain. Nah, bapak sendiri itu pasti yang jadi drivernya, jadi nggak lepas kunci, soalnya agak khawatir juga kalau misal terjadi apa-apa. Kalau mau sewa mobil, ya sudah berarti plus Pak Nunu itu sebagai sopirnya atau orang yang memang dipercaya oleh Pak Nunu buat bawa mobil tersebut. Seiring berjalannya waktu lumayan cukup jalan itulah si mobil tadi disewakan itu, direntalkan. Dan pada suatu hari Pak Nunu itu diminta oleh salah satu tetangganya ini buat ngebawa orang sakit. Jadi ada salah satu anak perempuan dari suatu keluarga yang memang usianya udah dewasa gitu ya, dan si anak perempuan tersebut memang kondisinya tuh lagi sakit parah. Udah berbulan-bulan sebenarnya sakitnya itu ya sakit yang berhubungan dengan paru-paru begitulah. Ya, perempuan itu kurus. Pak Nunu sendiri tahu, pernah melihat sewaktu masih seger-segernya begitu ya, masih masih normal, belum sakit. Itu ya begitu beda jauh dengan kondisi terakhir saat Pak Nunu itu melihat. Nah, disewalah mobilnya Pak Nunu tersebut oleh tetangga tersebut yang memang rumahnya lumayan cukup jauh, tapi Pak Nunu kenal. Jadi tujuan menyewa mobil itu adalah membawa pulang si mbak-mbak yang lagi sakit tersebut ke kampungnya di sana. Jadi si mbak ini pokoknya aku maulah dianterin gitu ya. Pokoknya aku mau di sana aja, di kampung. Jadi kampungnya itu di daerah Kebumen di situ ya. Dari Semarang ke Kebumen lumayan cukup jauh ya. Akhirnya sudah disewakan si itu mobil tadi. Ya berangkat siang kayak gitu. Dan singkat cerita, perjalanan itu sebenarnya lancar, tapi diwarnai sebuah adegan yang ya drama gitu. Memang si anak itu udah sakitnya itu udah parah banget, dan ya mungkin ngerasa kali ya badan itu udah nggak enak banget atau apa. Dan si anak itu ya, cerita ini diketahui Pak Nunu oleh orang tuanya. Orang tuanya itu cerita di sepanjang perjalanan tersebut. Iya Pak, si anak itu sendiri udah nggak ngomong sama sekali. Udah posisinya itu udah tiduran, udah badan itu udah lemes. Ya udah berobat sudah, udah ke rumah sakit sudah. Cuman mungkin memang udah nggak bisa ketolong kali ya. Dan pengobatannya pun pengobatan yang terbatas. Nah, di situ keluarga itu sempat cerita kalau si anak itu ini belakangan minta pulang ke sana, minta pulang ke kampung. Dan itu Mas yang aku khawatirin, kata si bapaknya ya. Ya, mintanya kalau misal terjadi apa-apa dikuburinya di sana. Itu ngomong kayak gitu Mas, itu yang bikin aku sedih gitu ya. Ya, diceritakan semuanya seperti itu ya. Pak Nunu juga tentu saja mendoakan lah ya, semoga tidak terjadi apa-apalah, semoga semuanya baik-baik aja dengan balik ke kampung ke sana, diberi kesehatan, diberi kesembuhan, kata Pak Nunu seperti itu. Dan ya ternyata sesuatu yang sangat dikhawatirkan itu terjadi. Di tengah perjalanan si anak itu tiba-tiba batuk dan dia itu kejang. Ya Pak Nunu karena lagi kejang seperti itu mau ndak mau minggirin mobilnya dong. Dipinggirinlah ke samping ke sana, nyari tempat yang agak sedikit longgar. Dan ya ternyata si anak tersebut menghembuskan napas terakhir.
meninggal di mobilnya Pak Nunu. Ya Pak Nunu sendiri gimana ya gitu ya. Sedih, pasti sedih, keluarga juga pada nangis semua. Terus ya nanya, ini gimana Pak? Dikasih waktu lah untuk menenangkan diri gitu ya. Ini gimana Pak? Ya sudah, kita ikuti permintaan si anak ini. Katanya dia itu mau pulang ke kampungnya sana, ke kampung kakek neneknya. Saat dia masih kecil, saat si anak itu kecil itu di sana. Cuman udah agak gede diboyong ke Semarang. Nah, akhirnya apa? Perjalanan pun dilanjut. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Kawan-kawan mungkin udah sering banget atau mungkin udah bosen dengar promo ini ya. Tapi enggak apa-apa ya kawan-kawan. Bawang gorengnya Wiji ini bawang goreng renyah tentu saja. Kualitasnya itu premium, rasa dijamin mantap ya. Minyaknya sedikit dan tidak ada campuran apapun. Mungkin ada bawang-bawang di pasaran sana banyak, tapi kebetulan pengalaman dari narator sendiri itu kebanyakan pakai campuran ya. Kalau ini tuh pure murni tanpa tepung, tanpa apapun itu ya. Itu benar-benar bawang goreng. Nah, untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Mumpung ya sebentar lagi tanggal muda gitu ya. Plus untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga, tak lupa terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari siapa ya? Ingatnya Pak Nunu gitu ya, Mbak Lia ya, Mbak Lia di Semarang. Nah, kita lanjut lagi. Perjalanan pun itu haru biru, nangis begitu ya, tapi Pak Nunu tetap harus konsentrasi ke ini gitu ya, ke jalanan. Ya sempat ada rasa was-was, ada sempat khawatir juga. Aduh, ini pertama kali aku bawa orang meninggal di mobil gitu ya. Ini nanti gimana ya? Ini nanti gimana ya? Ya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada sedikit kekhawatiran. Tapi semuanya itu baik-baik saja, alhamdulillah. Sampai di Kebumen sana dengan selamat. Ya akhirnya diturunin, ya keluarga semua tetangga itu pada kaget dong. Lama ndak pulang, sekalinya pulang itu udah jadi jenazah. Itu kan gimana begitu ya, perasaan warga rame, yang ngelayat pun banyak. Nah Pak Nunu sore itu kan ya mau langsung pulang ndak enak gitu ya. Sudahlah, duduk-duduk di situ sekalian istirahat juga, nenangin diri juga, ngobrol dengan warga sekitar seperti itu ya. Sampai acara pemakaman itu kekejar sebenarnya, cuman karena waktu itu udah jam nanggung ya. Akhirnya pemakaman pun ditunda sampai selepas maghrib. Dan ya Pak Nunu, aduh gimana ya. Pokoknya ya kalau memang bisa kekejar ya wis, tak tungguin, kalau enggak ya wis lah. Aku pulang duluan, permisi kali ya. Nah setelah selepas maghrib itu tadi, ternyata nggak langsung dimakamin. Kayak semacam ada pertimbangan langsung, udah nanti selepas Isya aja biar waktunya itu panjang gitu ya. Ada omongan-omongan seperti itu dan itu pun dituruti akhirnya sama keluarga ya. Nah pemakaman itu pun akhirnya selepas Isya. Karena Pak Nunu nanti mungkin takutnya kemalaman juga ya, ini kan perjalananku masih panjang, Kebumen Semarang itu kan makan berapa jam, dan Pak Nunu sendiri bawa mobilnya itu ya bukan yang ngebut-ngebut banget, enggak, kecepatannya kecepatan normal, nanti sampai Semarang jam berapa ya gitu ya. Sudahlah, permisi aja deh, permisi. Akhirnya hampir sekitar jam 7 malam setelah itu ya, rencana pemakaman diubah. Pak Nunu pun permisi pulang. Pulanglah Pak Nunu dari Kebumen itu sekitar jam 7 gitu. Nah, menempuh perjalanan sendiri, pikiran juga boleh dibilang agak sedikit ngelamun, agak sedikit ya mikirin kejadian yang tadi ya. Ini gimana? Ada rasa takut juga Pak Nunu itu. Takutnya nengok ke spion gitu ya, ada siapa gitu yang masih ikut di situ. Takutnya begitu ngomong, Pak Nunu, saya mau pulang ke Semarang lagi. Ya bayangannya tuh bayangan seperti itu gitu Pak Nunu. Ada rasa takut, cuman lah enggak lah, orang aku kan niatnya baik, aku kan niatnya nolong. Bahkan
itu bayarannya pun belum aku minta, kata si Pak Nunu. Sudah ndak apa-apa, wis biarin aja lah, kalaupun ndak dibayar juga ndak apa-apa, aku ikhlas, hitung-hitung nyumbang lah, kata si Pak Nunu ya. Udah jalan terus ke sana sendirian, dan sampai di Semarang itu udah malam ya, tapi tidak menyebutkan jam berapa. Di Semarang udah malam, jalanan pun mulai sedikit agak lumayan lengang, udah mulai agak sepi. Nah, Mbak Lia ini kan rumahnya di Semarang bawah situ. Di perjalanan menuju ke rumah, Pak Nunu itu melihat ada seorang perempuan yang ya cantik, pakaiannya pun menggoda, menarik begitulah. Pak Nunu ngelihat dari kejauhan gitu kan, dan Pak Nunu itu udah langsung mungkin ini kupu-kupu malam, pikirnya Pak Nunu. Dan si perempuan tadi itu kayak nyetop si Pak Nunu. Waduh, nyetop begini gitu ya, mau ngapain ya gitu. Tapi Pak Nunu kan pikirannya udahlah, ini mau ngapain gitu. Akhirnya berhentilah Pak Nunu. Soalnya si perempuan tadi itu berdirinya bukan di tempat yang banyak begituannya gitu ya. Ini kayak jalanan biasa yang umum, yang biasanya itu sepi. Cuman cara berpakaiannya itu kayak gitu banget, kata Pak. Makanya Pak Nunu pun menilai gitu dari cara berpakaiannya. Dia nyetop, terus Pak Nunu kan berhenti di sana. Iya Mbak, kenapa? Pak, saya mau minta tolong, kata si Mbak itu. Oh iya Mbak, kenapa, mau minta tolong apa? Saya mau pulang, kata situ ya. Oh mau pulang? Rumahnya di mana Mbak? Oh rumah saya di daerah sini Pak, yaitu adalah berapa kilo ya? Oh, ya sudah, kata si Pak Nunu gitu kan. Ya sudah, silakan masuk, kata si Pak Nunu. Akhirnya udah, masuk aja. Terus, Pak saya minta maaf, si perempuan itu sopan ya. Saya minta maaf, mungkin usianya sekitar 30-an waktu itu. Sementara Pak Nunu sendiri udah sekitar 50 tahunan, dan si perempuan itu minta maaf, Pak saya minta maaf, baju saya seperti ini, kata situ ya. Dan iya, saya minta maaf juga ngerepotin Bapak, saya udah punya uang Pak buat pulang, kata situ ya. Oh iya, ndak apa-apa Mbak, ndak apa-apa, kata itu. Ndak apa-apa. Ya mau gimana lagi, kata si Pak Nunu gitu ya. Yaudah saya antarkan pulang, nanti tunjukin, pokoknya daerah sini ya Mbak ya, nanti tunjukin aja itunya ya Mbak. Iya Pak. Nah akhirnya dianterinlah si perempuan tadi, dan ya di perjalanan itu si perempuan itu pun ngomong, Pak sekali lagi saya minta maaf, katanya begitu kan. Oh ya, Pak Nunu itu nanya pertama kan, untuk memastikan ya, dia juga ada rasa penasaran tentunya. Mbak Nun sewu, Mbaknya ini malam-malam pakai baju begini, apa ndak dingin gitu kan? Iya sebenarnya dingin sih Pak, cuman mau bagaimana lagi, kata si perempuan itu. Oh dingin ya Mbak ya? Iya Pak, dingin Pak, sama digigitin nyamuk kadang, katanya begitu. Iya maksudnya kenapa bajunya seperti itu, kata si Pak Nunu. Ini mohon maaf ya Mbak ya, saya bukannya mau gimana-gimana, cuman saya juga penasaran, kata si Pak Nunu. Daripada nggak ada obrolan Mbak, saya itu habis bawa orang meninggal di mobil, kata si Pak Nunu. Loh Pak, kok serem banget bawa orang meninggal, gimana ceritanya? Ya sampean dulu yang cerita, kata si Pak Nunu. Nanti tak ceritain cerita saya, biar saya juga nggak ngantuk, kata Pak Nunu. Oh Pak, saya itu iya begitu Pak, kerja saya malam, katanya gitu. Oh Pak Nunu pun dari situ nyambung lah begitu ya. Oh iya ya sudah Mbak, nggak usah diterusin, saya tahu gitu kan. Dan ya saya juga nggak ada pikirannya gimana Mbak, saya habis ini tuh saya mau pulang. Iya Pak, saya cuma mau minta tolong aja gitu kan. Dan ya sudah, Pak Nunu pun tahu kalau memang benar perempuan itu adalah seorang yaitu kupu-kupu malam begitulah istilahnya ya. Dan Pak Nunu pun akhirnya gantian cerita pengalaman tadi, membawa seseorang yang meninggal di mobil. Si Mbak itu ya karena ada Pak Nunu ya tidak terlalu takut, dan akhirnya dekatlah si Pak Nunu dengan si tujuan dari rumah perempuan tadi. Pak Nunu pun nganterin ke sana, dan rumahnya tuh memang agak lumayan cukup minggir, dan
daerah yang sepi pula gitu. Pak Nunu sebenarnya ada khawatir juga. Aduh, Mbak, tempatnya kok sepi ya Mbak ya? Iya Pak, tempatnya memang sepi Pak. Saya mana ada uang buat tinggal di daerah yang ramai Pak. Di situ kan mahal semuanya. Ini saya juga nempatin rumah bekas suami saya Pak, katanya. Oh, Mbak udah menikah? Saya udah menikah Pak, saya udah punya 2 orang anak. Emang suaminya kemana Mbak? Ya jadi nanya kan, penasaran. Kayak keceplosan begitu aja lah. Rasa penasaran itu tiba-tiba keluar di mulut. Emang suaminya, mohon maaf, kemana Mbak? Suami saya meninggal Pak. Dan ya semenjak suami saya meninggal, kehidupan saya itu jadi susah. Ya jadi berat Pak gitu kan. Dan saya bingung waktu itu. Akhirnya lah mau gimana lagi Pak. Saya terjun ke dunia seperti ini. Ya, karena ada satu kejadian lah waktu itu. Jadi, intinya tuh awalnya dia tuh, perempuan itu ditipu intinya begitu ya. Dan akhirnya ya udah terlanjur masuk ke situ. Dan akhirnya dijalanin lah sama si perempuan itu tadi. Ya, Pak Nunu tentu saja sedih ya ngelihat seperti itu. Apalagi, oh ini seorang perempuan, kenapa nggak nikah lagi aja Mbak, katanya. Aduh Pak, saya mana ada waktu buat memikirkan seperti itu, katanya. Iya sih, emang susah ya Mbak ya hidup seperti itu ya Mbak ya. Ya berat Pak, katanya begitu. Kalau ada sesuatu yang lebih baik mungkin ya saya akan memilih itu. Tapi untuk saat ini lah wis lah, tak jalanin aja, kata si mbaknya. Akhirnya sudah, mereka pun sudah dekat di satu Pak, itu rumah saya, katanya. Ya rumahnya kecil, itu masuk kampung, rumahnya itu di perkampungan dan agak sedikit ke pinggir sendirian di situ ya. Dan akhirnya begitu sampai di sana, Pak Nunu pun berhenti. Pak, terima kasih, kata si perempuan itu. Maaf, saya ndak ada uang Pak, katanya. Oh, ndak apa-apa Mbak, ndak masalah gitu ya, ndak masalah sama sekali. Wes yang penting mbaknya ini sampai ke rumah gitu ya. Dengan selamat, kata si Pak Nunu. Dan waktu itu sebentar, narator agak lupa. Ada sesuatu yang penting yang mereka obrolkan gitu ya. Oh iya, Pak Nunu itu nanya, Mbak, sebelum saya pulang, saya tuh mau nanya gitu. Iya Pak, nanya apa? Mbaknya seperti ini, warga tahu enggak gitu kan? Warga akhirnya tahu Pak, mau bagaimanapun ditutupin gitu ya. Ya udah kepergok sama warga juga dan ya yang ada malu sih Pak. Saya tuh malu banget dan memang keluarga saya di sini agak lumayan cukup dikucilkan. Ya terutama anak-anak saya juga bingung, saya juga sedih, kata si dia kan. Oh ya sudah. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu silakan Mbaknya pulang. Sebentar, saya mau nanya satu lagi Mbak. Mbaknya tadi nyetop saya. Maaf banget, kata si Pak Nunu. Mbaknya punya uang enggak gitu kan. Si mbaknya diem terus kayak mau nangis gitu kan. Ya sudah Mbak, gini aja, ndak usah dijawab, saya tahu. Pak Nunu pun ngeluarin dompet. Mbak, ini buat Mbak sama anak-anak Mbak makan besok, kata si Pak Nunu. Pak, jangan begini, katanya, kata si Mbak itu. Ya sempat nanyain, Bapak minta apa gitu kan. Saya ndak minta apa-apa, kata Pak Nunu. Wis, pokoknya ini dipakai buat makan Mbaknya. Ya beberapa hari ke depan lah kayaknya nyampe Mbak, katanya. Ini lebih dari cukup Pak, kata si perempuan itu. Dan akhirnya, terima kasih ya Pak ya. Iya gitu. Dan akhirnya sudah, si perempuan itu pun turun ke sana. Pak Nunu pun putar balik. Ya sudah, Pak Nunu pun akhirnya pulang. Dia merasa hari itu aku tuh nggak tahu pengalaman-pengalaman yang nggak ngerti ini tuh apa, bahwa orang meninggal. Malamnya giliran udah mau pulang, nganterin seorang perempuan, ya yang bikin aku sedih, kata Pak Nunu. Lah apa ini ya, aku nggak ngerti gitu kan. Akhirnya sudah, Pak Nunu pun sampai di rumah. Begitu sampai di rumah di sana, Pak Nunu itu kan bersih-bersih mobil pasti dong. Tadi kan habis dipakai buat itu juga kan, buat ngebawa orang meninggal itu.
dibersihkan sama Pak Nunu. Mbak Lia sendiri udah tidur waktu itu, udah tengah malam ya. Nah, dibersihkan, Pak Nunu itu nemu dompet. Loh, ada dompet. Ini dompetnya siapa? Jangan-jangan itu yang di Kebumen. Aduh, jauh kan. Akhirnya apa, Pak Nunu? Maaf ya, saya buka ngomong sendiri. Saya mau ngelihat. Ternyata itu apa? Itu ada KTP-nya. Itu KTP sih. Ternyata perempuan yang tadi diantar sama Pak Nunu, dompetnya itu jatuh. Ya Pak Nunu pasti ngebuka dompet, lihat KTP, lihat isi dompetnya dong. Isi dompetnya kosong, nggak ada apapun gitu ya. Cuman ada recehan gitulah, cuman ada. Pak Nunu pun makin sedih, ya wis lah nanti tak balikin. Pak Nunu masuk ke sana, tidur istirahat, keesokan paginya cerita sama keluarga, Bu. Bapak itu kemarin, ya kan pertama cerita yang meninggal itu, Pak kemarin ini meninggal. Iya Bu, tapi ceritanya besok ya Bu ya, Bapak capek. Nah iya, akhirnya paginya itu dibahas semua meninggal, termasuk perjalanannya Pak Nunu saat nganterin itu. Saat nganterin si perempuan tadi diceritakan, ini Bu, dompetnya ketinggalan. Bapak itu ngasih karena ya kasihan katanya begitu kan. Oh iya Pak, tapi Bapak ndak aneh-aneh kan Pak? Ya enggak lah Bu, lah kalau aneh-aneh mana Bapak cerita, kata si bapaknya begitu. Awas ya, kata si ibunya. Enggak Bu, percaya kata Bapak itu bukan yang seperti itu. Bapak itu ngelihat kayak, ya ngelihat dia tuh kayak adik sendiri, kayak keponakan sendiri. Bagaimana kalau misal hal itu terjadi sama adik kita, keponakan kita, tentu ya itu sangat menyedihkan. Nah dari situ ibunya percaya gitu ya, dan akhirnya Pak Nunu pun minta izin, termasuk cerita ke Mbak Lia masalah ini, mau izin nganterin dompet ini. Cuman karena siangnya Pak Nunu istirahat, terus ada pekerjaan lain, hal itu pun tertunda sampai malam hari selepas maghrib. Akhirnya naik motor ke sana, Bapak menuju ke alamat kemarin, alamat perempuan itu, dan di situ langsung ketemu kan, langsung ke sana, ketok. Perempuan itu ada, ya Pak Nunu harapan kemarin habis tak kasih uang, pasti ndak keluar, kata dia, pasti di rumah. Ternyata benar memang ada di sana dengan anak-anaknya itu lagi berkumpul di situ. Loh Bapak yang kemarin Pak, ada perlu apa Pak kesini gitu kan? Ini Mbak, dompetnya ketinggalan. Oh iya bener Pak, saya tuh pikir hilang katanya gitu. Saya pikir tuh hilang, jatuh di mana? Oh ternyata ada sama Pak Nunu ya, dikembalikan di situ. Dan saat Pak Nunu mau pulang, nah disitulah, ini udah cuman ngasih dompet doang, terus ngelihat anak-anak si Mbak itu ya usia-usia anak SD begitulah, ada laki-laki ada perempuan, laki-lakinya yang besar. Udah Pak Nunu permisi pulang, di situ dia melihat ada seorang nenek. Ada seorang nenek itu di sebelah kiri, seorang kakek itu di sebelah kanan. Dan kata Pak Nunu, itu tuh aneh. Jadi si nenek itu sama si kakek, mukanya itu ramah banget dan badannya itu agak sedikit bercahaya katanya. Itu agak-agak nyala gimana gitu ya. Terus pokoknya seperti itu yang dilihat. Dan Pak Nunu pun bertanya-tanya, loh ini siapa ya? Akhirnya apa? Pak Nunu pun permisi begitu kan Pak, permisi. Itu mereka nggak jawab, mereka tuh cuman senyum. Pak Nunu pun akhirnya pulang ke sana, sampailah Pak Nunu di rumah. Nah, saat sampai di rumah itu tadi, terjadi sebuah kayak semacam ada bencana kecil gitu ya. Kebetulan kejadiannya itu tepat di sebelah rumahnya Pak Nunu. Rumahnya yang berhimpitan gitu ya, rumah dempet-dempet. Ini di rumah sebelahnya persis itu kebakaran. Kebakaran sampai ya ludes lah, cuman barang-barangnya itu udah sempat bisa dikeluarkan, tapi bagian atasnya rumah tersebut kebakar. Dan yang aneh lagi kata Pak Nunu, yang kebakar itu nggak cuma satu rumah, tapi 3 rumah. Ini rumahnya Pak Nunu, katanya aneh. Dia diimpit sama 2 kebakaran gitu ya. Memang yang sebelah kiri kebakarannya itu tidak terlalu besar. Yang pertama ini, yang kanan ini yang besar. Yang sebelah kanannya sana itu juga nggak terlalu besar. Tapi anehnya begitu. Kebakaran itu terjadi, rumahnya Pak Nunu nempel, itu nggak kesentuh api sedikit pun.
udah khawatir yang jelas. Pak Nunu pun udah siap-siap ngeluarin yaitu dokumen-dokumen, barang-barang penting dan sebagainya. Tapi Pak Nunu itu seketika ngelihatin gitu ya, ini kok api kok kayak nggak nyamber rumahku ya. Kenapa? Ini keluarga kan udah pada keluar semua, listrik kan udah dimatikan, udah gelap, cuma nyala-nyala api begitu doang. Nah di sini kata Pak Nunu itu antara percaya dan nggak percaya. Bisa jadi ini cuman imajinasinya si Pak Nunu doang, mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi ini beneran. Saat lagi kobaran api itu hebat-hebatnya gitu ya, ngabisin yang rumah yang di sebelah kanan itu dan merembet ke yang sebelah kiri rumahnya Pak Nunu ini di tengah-tengah gitu. Ini rumpah, nggak kesentuh api sama sekali. Dan di situ Pak Nunu melihat di depan di teras ini ada kakek nenek yang dia lihat di rumah perempuan itu yang di sana. Itu lagi berdiri di situ, cuman lagi berdiri doang. Loh, itu kan kakek nenek yang di sana, ngapain dia di situ gitu? Lah berarti setan ya, pikirnya Pak Nunu begitu ya. Dia nggak kebakar, dia nggak merasa takut si kakek nenek tersebut, nggak ngapa-ngapain lah, cuman diem begitu doang. Itu senyum ngeliatin si Pak Nunu. Pak Nununya kan jadi itu apa sih ya? Pas ngeliat ke sana lagi, sosok itu udah nggak ada. Di situ Pak Nunu pun bingung. Kenapa ya seperti nah ini warga tetangga setelah kebakaran itu padam ya kan pada ngomong, Pak sampean jimatnya apa sih Pak? Katanya jimat apa? Rumah sampean itu diapit sama api tapi kok nggak kesentuh sedikit pun gitu. Itu warga jadi ngomong-ngomongin masalah itu. Pak Nunu sendiri ya nggak tahu, aku nggak ngerti, wis alhamdulillah. Tapi dipikir-pikir lagi gitu ya, akhirnya ya ketemu itu. Aku nggak yakin, cuman bisa jadi ini karena berhubungan dengan sesuatu yang ya mungkin tanda kutip baik yang kemarin aku lakuin kali ya. Di satu sisi aku nolongin orang dan itu memang nggak dibayar, yang meninggal ya itu nggak dibayar. Pak Nunu nggak pernah nagih, udah ngiklasin gitu. Itu nggak dibayar, terus yang nolongin perempuan malam itu dan ya sudah. Itu Pak Nunu tuh berpikirnya mungkin gara-gara itu ya. Dan setelah itu tadi akhirnya apa? Ibunya Mbak Lia pun dikenalin sama ini yang perempuan itu ya. Itu dikenalin di sana. Ini loh Bu, ini ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya apa? Si perempuan itu dikasih pekerjaan sama istrinya Pak Nunu. Wah, entah apa Bu apa gitu ya. Pokoknya ditunjukin, Mbak coba kerja di sini Mbak. Tenang aja, yang punya itu temanku katanya. Ya akhirnya bekerja di situ dengan baik dan alhamdulillah si wanita yang tadi kupu-kupu malam itu kini menjalani kehidupan seperti layaknya perempuan pada umumnya. Ya bekerja single mother gitu ya, nyari uang buat anak-anaknya dan udah terbebas dari dunia gelap seperti sebelumnya. Pak Nunu ada kepuasan, kesenangan gitu ya. Istrinya Pak Nunu juga ya bersyukur banget gitu ya, keluarganya Pak Nunu itu senang, intinya bisa ya kayak gitu menjadi bagian dari perubahan seseorang menjadi lebih baik. Itu aja satu cerita dari Mbak Lia. Terima kasih banyak Mbak Lia atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.